bisa memiliki Roro Antang, maka siapapun tidak bisa memilikinya. Matilah kau, Roro! Iya! Penting apa hingga kau datang menemuiku, Dewi Permoni? Maafkan kelancangan saya, Guru. Kedatangan saya ke sini, saya meminta bantuan pada Guru. Ya sudah, cepat katakan. Apa keinginanmu? Begini, Guru. Seperti yang Guru ketahui, istri tua suamiku malam ini akan melahirkan. Kau benar-benar manusia licik, Permoni. Karena itulah kau menjadi murid setiaku. Aku suka padamu. Terima kasih, Guru. Menurut penerawanganku, anak yang akan lahir dari rahim Sekar Arum sudah pasti laki-laki dan akan menjadi pewaris tunggal kekayaan suamimu yang akan mengancam kamu dan juga anakmu. Benarkah itu, Guru? Kalau untuk dibunuh, itu sangat mudah, Permoni. Aku punya rencana lain yang lebih kejam dan pastinya akan menghancurkan sainganmu itu dari sisi suamimu untuk selama-lamanya. Apa itu, Guru? Mendekatlah. Sungguh maha besar Sang Pencipta langit dan bumi. Baru kali ini aku melihat seorang bayi lahir bercahaya seperti ini. Bahkan seluruh kulitnya bersih seperti habis dimandikan. Sini, Bu, lihat ini. Pengen gendong. Awas. Benar-benar mengagumkan. Bu, apa ini pertanda yang baik buat putraku? Sepertinya begitu, Bu. Karena kejadian ini sangat langka di zaman sekarang. Berdoa saja, Bu. Mudah-mudahan putra Ibu membawa berkah. Oh iya, sebentar ya, Bu. Saya panggilkan Juragan Kuncoro. Pasti beliau sangat senang mendengar berita ini. Kenapa? Hah? Kamu pikir aku ini hantu? Tidak, Nyonya. Tadi saya terkejut karena saya tadi sedikit melamun. Melamun? Iya, Nyonya. Karena baru kali ini saya membantu persalinan seorang bayi yang tubuhnya sudah bersih. Bahkan seluruh tubuhnya bercahaya. Maksudmu? Putra Nyonya Sekar Arum itu baru saja dilahirkan, tapi tubuhnya sudah bersih seperti baru dimandikan. Bahkan seluruh tubuhnya itu bercahaya, Nyonya. Benarkah? Tetapi kenapa bisa seperti itu? Entah, Nyonya. Mungkin itu rahasia dari Tuhan. Nyonya, saya permisi dulu ya. Mari. Tunggu dulu. Ini, ambillah. Apa ini, Nyonya? Jangan banyak tanya. Campurkan air dalam kendi ini ke dalam air untuk mandi bayi si Sekar. Untuk apa, Nyonya? Kamu tidak perlu tahu kegunaannya. Lakukan saja perintahku. Nanti aku akan memberikan bonus yang sangat menggiurkan. Paham? Atau kamu masih tidak mengerti, Bu Paraji? Hah? Atau kamu ingin sesuatu yang buruk akan terjadi di rumah? Saya mengerti. Saya mengerti. Nah, gitu dong. Dari tadi jawabnya. Tapi ingat ya, jangan ada satu orang pun yang tahu tentang semua ini. Atau aku akan menyebar fitnah yang akan
akan merugikan diri kamu sendiri. Baik. Kamu tahu kan siapa aku? Aku orang yang segani di wilayah ini. Baik Nyonya, saya akan jaga rahasia ini sampai kapanpun juga. Ya sudah, pergilah. Ya, permisi. Betapa bahagianya aku mendapatkan seorang putra darimu. Terima kasih sayang. Kini aku sudah punya seorang penerus yang akan meneruskan perusahaanku. Tapi Kanda juga jangan lupa, Kanda kan punya putra dari Dewi Permoni. Benar, dia juga pasti akan mendapatkan haknya yang sepantasnya. Masa aku melupakan putraku Anusageni? Syukur deh Kanda. Saya nggak mau dengan adanya kelahiran anak kita nanti ada perselisihan. Kanda harus adil ya sama kita berdua. Pasti, pasti. Sudah waktunya bayi Anda dimandikan, Tuan. Saya pikir kalau sudah bersih dan segar begini nggak perlu dimandikan lagi. Tetap saja, walau bagaimanapun juga, tetap ada prosedurnya supaya kita yakin. Mari. Ya baiklah. Karena ibu kan yang paling tahu. Sayang. Sebentar ya, Bu. Ya. Kanda, anak kita mau dikasih nama apa? Setelah melihat sosoknya yang sangat bersih dan segar seperti itu, aku langsung punya satu nama yang sangat cocok untuknya. Apa? Joko Seger. Bagus kan? Namanya memang pantas buat dia. Sinar apa tadi? Jangan sampai kekurangan apapun juga anak ini. Syukurlah, kau tidak kenapa-napa, nak. Aduh, perasaanku sepertinya tidak enak. Jangan-jangan karena air itu, air yang diberikan oleh Nyonya Permoni. Aku harus cepat membawa bayi ini, segera masuk ke kamar. Aku tidak mau terjadi apa-apa. Kenapa perasaanku tidak enak ya? Terima kasih banyak, Bu. Anda sudah membantu persalinan istri saya dengan sangat baik. Sama-sama. Maaf, kebetulan ada pasien yang masih menunggu. Kalau begitu, selamat malam, Tuan, Nyonya. Ibu Paraji pasti sangat lelah. Sebaiknya biar aku yang mengantar ibu ke tempat pasien berikutnya. Nyonya, tidak usah repot-repot. Sudahlah, Bu Paraji. Jangan menolak maksud baik istriku ini. Biar cepat sampai ke tujuan. Baik, kalau begitu. Ayo, mari. Iya. Bagaimana? Apa sudah kamu jalankan semua perintahku? Sudah, Nyonya. Bagus. Kamu memang bisa diandalkan. Ini, ambillah ini sebagai bonus yang sudah kujanjikan. Terima kasih, Nyonya. Sekarang keluar dari mobilku ini. Jangan harap aku akan mengantarkanmu ke tempat tujuanmu. Karena aku bukan supir taksi. Tapi Nyonya, tadi kan Nyonya sendiri yang menawarkan. Memang, itu di depan suamiku. Tapi sekarang, ayo cepat turun. Ingat itu, Bu Paraji. Iya. Ya Tuhan,
Ini sih bukan bonus lagi. Ini mah 5 kali lipat dari biaya persalinan biasa. Aku tidak mengerti apa maksudnya ini. Hanya untuk yang kulakukan tadi. Nyonya penyihir itu memberikanku uang yang begitu banyak. Untuk apa ya? Sabarlah putraku tercinta. Sebentar lagi kamu akan menjadi ahli waris Aryo Kuncoro satu-satunya. Tragedi menjadikan akan segera dimulai. Begitu malang si perempuan itu. Sekar! Untuk menghilangkan pusing Kanda, nih, aku buatkan kopi spesial untuk Kanda. Aduh Kanda, itu kan masih panas. Nanti tenggorokan Kanda sakit loh. Aku gak peduli dengan tenggorokanku. Yang sekarang kupedulikan adalah kenapa nasib Joko Seger seperti itu. Aku turut prihatin Kanda. Tetapi bagaimanapun juga aku jadi cemas. Apa Kanda tidak merasakan hal yang sama? Maksudmu? Para warga sedesa, bahkan sekecamatan sudah mengetahui tentang hal buruk yang menimpa putra Sekar Arum. Bahkan mereka mengira kalau Sekar Arum itu penganut ilmu hitam yang berguru di bawah kaki Gunung Bromo itu, Kanda. Apa? Kenapa mereka bisa menyimpulkan sampai seburuk itu? Konon katanya, bila seseorang itu mengabdi pada jin yang ada di bawah kaki Bromo itu, keturunannya akan mendapat kutukan yang sangat mengerikan. Dan itu terbukti pada Joko Seger, kan, Kanda? Tidak mungkin, Dinda Permuni. Kau sendiri tahu sifat dan perilaku Sekar Arum seperti apa. Dia itu orang yang soleh. Dia itu... Kanda ini, itu bungkusnya. Sedangkan isinya, ya mana kita tahu. Terkecuali orangnya sendiri. Entahlah. Aku sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Tegaslah Kanda. Atau Kanda nggak takut jika warga sini mengusir kita hanya karena kepercayaan yang mereka yakini itu? Atau bahkan keyakinan mereka itu benar adanya? Aku sarankan sebaiknya Kanda segera mengusir Sekar Arum dan putranya itu dari rumah ini sejauh mungkin. Sekejam itukah pemikiranmu, Dinda Permuni? Harus, Kanda. Jangan sampai kita mengorbankan orang terlalu banyak hanya karena ibu dan anaknya itu. Dan itu pun juga untuk kebaikan mereka. Jangan sampai warga di sini tahu terlebih dahulu dan akan menghakiminya dengan sangat kejam. Lenyapkan perempuan pengadut setan itu dari wilayah kita. Kalau perlu, kita ganyang dia sampai kapok. Ayo Sekar Arum, keluarlah dan pergi jauh-jauh dari wilayah ini. Apa perlu kami menyeretmu keluar? Ayo cepat keluar. Ayo cepat keluar. Aku gak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengharuskan kau pergi dari rumah ini sekarang. Tolong kau mengerti keadaannya. Kau sendiri dengar seluruh warga menginginkanmu keluar dari rumah ini. Tapi saya harus kemana, Kanda?
pada kami, Kanda. Saya mohon. Kanda, saya mohon. Seharusnya kau berpikir jernih lebih dulu, Sekar. Sebelum kau mengabdi ilmu sesat itu. Sekarang kau harus tanggung akibatnya. Kau tidak bisa mengelak lagi, Sekar. Aku gak tahu apa yang ada dalam benakmu. Yang penting sekarang ini, kamu harus pergi sejauh mungkin dari rumah ini. Dan aku gak peduli kamu pergi kemana. Itu akibat yang harus kamu tanggung sendiri. Akibat dari perbuatan kotormu itu. Kanda! Pergi sana. Kanda, tolong, Kanda. Jangan lakukan ini pada kami, Kanda, tolong. Enyah kau dari rumah ini. Dan jangan pernah lagi menginjakkan kakimu di sini. Dan mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apapun. Kanda, tolong jangan. Pergi! Cepat pergi dari sini, Sky. Sebelum para warga menyeretmu dengan sangat kejam. Cepat pergi. Cukup. Saya akan pergi sesuai dengan keinginan kalian. Biar bagaimanapun juga, saya ini wanita terhormat yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Silakan kalian bermain dengan pikiran kotor kalian sendiri. Tapi ingat, suatu hari nanti, siapapun yang melakukan perbuatan keji ini akan merasakan akibatnya. Anakku sayang, kebahagiaan yang hakiki nanti kita di luar sana, nak. Ibu nggak akan pernah membiarkan seorang pun menyakiti kamu, nak. Nggak akan, sayang. Maaf, Bu. Maaf. Kami butuh istirahat. Saya mohon izinkan kami istirahat sebentar di sini. Bayi saya perlu istirahat, Bu. Kalau begitu masuklah. Kasihan bayimu itu. Iya benar, Dek. Kasihan bayimu itu kedinginan. Ayo. Tapi, Bu, Ayolah. Jangan sungkan. Iya, Dek. Ayo. Kasihan bayimu. Ayo.
Kasihan bayimu, dia pasti kedinginan. Boleh aku melihatnya? Jangan, Bu. Ibu nggak usah lihat bayi saya. Sudahlah, kami percaya ini bayimu, bukan bayi curian. Kamu orang baik kan? Saya mohon, Bu. Ibu nggak usah lihat bayi saya. Bu, barangkali bayinya cacat. Jadi dia malu. Biarlah, jangan dipaksa. Jangan malu, Bu. Apa dan bagaimana bayimu, dia tetaplah bayimu. Anugerah terindah yang diberikan Tuhan padamu. Yang penting sekarang kalian istirahat saja. Tapi boleh kami melihatnya? Enggak. Ayo, Pak. Lihat, Pak. Bayinya tampan sekali. Subhanallah, baru kali ini saya melihat bayi yang tampan dan sesegar ini. Bagaimana mungkin? Aduh, ya Allah. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kenapa sih? Jadi nama bayinya Joko Segar ya, Bu? Nama yang cocok untuk bayi segar dan setampan bayimu ini. Berbahagialah kamu, Bu, karena Gusti Allah memberimu bayi yang belum tentu orang lain mendapatkannya. Terima kasih, Bu. Nah, Bu, sekarang biarkan mereka istirahat dulu. Ayo, selamat istirahat ya. Terima kasih, Pak. Permisi. Terima kasih, Bu. Iya, sayang, iya. Tidak mungkin. Pak! Pak! Pak, mari, Pak! Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi teriak-teriak. Masya Allah. Heh, pantas orang tua dan tetanggamu mengusir dari kampung. Karena kau pasti pengabdi ilmu setan. Hingga bayimu memiliki rupa seperti itu. Sekarang, enyah dari tempat ini. Sebelum aku memanggil orang-orang kampung untuk menyeretmu dan melemparkanmu ke dalam jurang. Kasihan dia, Pak. Apa? Kasihan kamu bilang? Ingat, aku tidak mau ambil resiko kalau roh jahat yang bersemayam di bayi itu keluar dan membuat malapetaka di rumah ini, bahkan di kampung ini. Bu, kamu mau rupamu berubah seperti bayi itu? Aku nggak mau. Aku nggak sudi. Ya sudah. Sepertinya gubuk ini tidak berpenghuni. Sayang, walaupun udah tua, kita bisa tinggal di sini, ya? Engkau masih mengizinkan kami menjalani hidup ini, berilah hambamu ini kemudahan. Tolonglah kami, ya Allah. Joko Segar. Joko. Joko Segar. Ibu. Ibu. Aduh, nah, kamu dari mana aja sih?
kelapa itu buat apa? Buat ibu. Makasih ya sayang ya. Iya. Taruh situ deh kelapanya. Sekarang kamu main dulu sana. Ibu masak dulu ya. Sip, Bu. Ayo kita bertarung. Ya, ajar. Aku tidak mau kalah. Aku juga punya ilmu yang lebih kuat. Ya, aku juga punya. Ya, ngantuk nih. Ibu, matahari akan tenggelam di ufuk barat, Bu. Iya sayang. Ini udah hampir malam. Masihkah ibu mau menemani aku ke sana, Bu? Joko anakku, kamu harus ingat, ibu pasti akan selalu nemenin kamu untuk melihat matahari terbenam di bukit sana, ya? Kalau begitu, ayo kita ke sana, Bu. Iya. Bu. Ibu. Anakku, kamu harus yakin ya. Ibu akan selalu nemenin kamu untuk menyaksikan matahari tenggelam dan menyaksikan matahari yang ada di genggaman ibu kali ini. Sekarang, nikmatilah waktumu anakku, karena besok kamu akan berubah lagi. Gimana sayang, kamu suka nggak sama bajunya? Suka. Sini duduk. Duduk sini. Mama mau sisir. Cantik anak mama. Lihat Sridara. Aku ini putih sulung. Tapi kenapa? Kenapa Roro Anteng yang selalu diberi baju itu? Benar Kak Anjani, kita sebagai kakaknya. Kita mana pernah seistimewa itu, Kak. Lama-lama dia bisa bertingkah. Kita harus cari jalan, Kak. Bagaimanapun caranya, biar si Roro Anteng itu gak sebelagu dan sok cakep sendiri. Hah? Sial, hampir saja Mama mempergoki kita di sini. Aduh, gawat Kak Anjani, gawat. Yaudah, kita ke ruang makan yuk. Sebelum Mama menemui kita. Iya benar, Kak. Kalau kita terus-terusan di sini, nanti kita disangka ngintip lagi. Loh, emang dari tadi kita ngapain di sini? Cari informasi sambil lihat-lihat. Oh, kalau gitu mah sama aja. Yuk ah. Hati-hati. Ya. Kok udah pada sarapan? Bibi. Iya ibu, Bibi mau pergi ke pasar ya? Iya. Nah, ini udah tahu kan kesukaannya Roro? Oh iya, tahu. Beli ayam 1 kilo dan sayur sop 1 bungkus. Oh iya. Sekarang Bibi pergi ya, mumpung masih pagi. Iya bu. Makan yang banyak sayang. Ya. Iya halo. Oh iya, saya segera berangkat. Ya, makasih. Mama pergi dulu ya. Kalian lanjutin sarapannya. Ya, Ma. Dadah sayang. Ya, Kalian jangan bandel-bandel ya. Mama perginya nggak lama kok. Dadah sayang. Enak ya,
jadi anak emas mama. Dasar anak manja. Makan, habisin. Rasain kamu, rasain. Yuk. Tablok meja aku. Gawat nih. Tolong! Tolong! Ada anak kenyut di sungai! Tolong! Tolong! Aduh, kok gini? Gimana nih, Kang? Ada yang bisa nolongin anak itu nggak? Jan, mana ada orang yang mau turun ke sungai? Semua orang juga tahu kalau sungai ini berpenghuni. Salah-salah malah kita yang jadi korban sungai Getoro Buto. Benar nggak saudara-saudara? Siapa itu? Siapa itu, Kang? Ayo ke sana. Ayo. Ayo, kita kesana. Ayo. Roro, kamu nggak apa-apa? Kamu nak? Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih sama kamu karena kamu sudah menyelamatkan Roro Anteng. Lupakan saja Nyonya, itu hanya pertolongan kecil biasa. Oh gitu ya. Kamu mau nggak kerja di sini? Sekalian nemenin Roro Anteng. Saya sangat senang mendengarnya Nyonya, tapi izinkan saya untuk tidak menginap di rumah ini. Kasihan ibu saya tinggal di rumah sendirian. Iya, Ibu setuju. Oke, mulai besok kamu sudah bisa bekerja. Tugas kamu mengurus taman dan kebun. Gimana? Setuju nggak? Ibu setuju, sayang. Tapi kamu harus tetap hati-hati ya sama orang yang menghina kamu. Kamu juga harus bersyukur kalau ternyata masih ada orang yang mau menerima kamu. Ya? Aku akan selalu ingat nasihat ibu. Sayang. Sudah sore. Non, hari sudah sore. Aku harus segera pulang. Dadah. Sekarang aku sudah kembali normal. Tapi ini berlangsung untuk malam hari. Besok pagi, aku akan kembali buruk lagi. Ibu? Bersabar ya anakku ya. Ibu yakin suatu saat nanti kamu pasti akan bisa berubah normal selamanya. Siang ataupun malam. Ya nak ya. Ibu, Kenapa kamu kesini nggak ngajak-ngajak ibu dulu? maafin aku, Bu. Tapi aku nggak mau ganggu. Ibu kan lagi sakit. Jadi lebih baik kan ibu istirahat. Ya udah, kalau begitu sekarang kita pulang ya.
Ibu kenapa? Sudah, Bu. Tidur lagi ya. Ayo, Bu. Ibu mau ngambil sendiri, nak. Aduh, Ibu. Ibu nggak mau nyusahin kamu. Ibu nggak tega, nak. Kamu pasti capek. Udah kerja seharian. Ibu. Bu, jangan ngomong gitu lagi ya. Aku nggak peduli. Mau aku sekarat kek, aku gimana kek, tapi aku harus merawat ibu. Bahkan sampai titik darah penghabisan, Bu. Anakku, hatimu mulia sekali, nak. Ibu beruntung memiliki kamu. Ya udah, kalau gitu aku mau mencari tumbuh-tumbuhan untuk ditumbuk jadi obat untuk ibu. Ibu tunggu di sini ya. Bertahanlah, Bu. Aku akan pergi untuk mencari obat buat ibu. Kenapa kamu jadi melankolis begitu, anakku? Aku nggak tahu, Bu. Tiba-tiba saja perasaanku jadi tidak menentu. Aku nggak mau ninggalin ibu. Aku akan tetap di sini, Bu. Ibu nggak apa-apa, nak. Kamu pergilah. Jaga diri kamu baik-baik ya. Kamu masih muda. Masa depan kamu masih panjang. Kamu harus terus berjuang, nak. Baik, Bu. Aku pamit pergi dulu, Bu. Hati-hati ya, nak. Iya, Bu. Jamur emas. Jamur emas. Jadi dia benar-benar ada. Jamur emas. Baru pertama kali ini aku melihat jamur berwarna emas seperti ini. Tapi apa jamur ini bisa mengobati penyakit ibu? Tapi apa salahnya kalau dicoba? Siapa tahu jamur ini bukan jamur beracun. Terima kasih Joko Seger, kamu telah membebaskanku dari kutukan yang mengengkamku. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa tahu namaku? Namaku Nimas Sutra. Aku berasal dari sungai Segoro Dewo. Tak jauh dari hutan terlarang ini.
Karena sekarang aku bisa membebaskan ayahku si sapu jagat. Syukurlah anakku, kalau kamu baik-baik saja. Iya ya, dan pemuda bernama Joko Seger inilah yang membebaskan kita. Sewaktu ia sedang asik bermain gitar di dekat sini. Joko Seger, terima kasih atas bantuanmu. Tanpa bantuanmu, kita tidak mungkin terbebas dari kutukan ini. Iya kan? Iya benar, Ayah. Salah lagi. Ini pasti perbuatan si pembuat onar dari Gunung Bromo. Si pembuat onar? Benar. Orang sakti itu bernama Kuntoro Puto dari Gunung Bromo. Karena dia pembuat onar di masa lalu, lantas dia diusir dan menetap di wilayah ini. Joko Seger, keadaanmu yang sekarang ini hanya berlaku di siang hari saja, bukan? Tapi setelah matahari tenggelam, wujud aslimu akan kembali seperti semula. Benar. Tapi kenapa itu bisa terjadi sama aku? Tuan Sapu Jagat. Joko Seger, jangan panggil aku dengan sebutan Tuan. Panggil saja aku Guru. Karena sebentar lagi kamu akan aku jadikan murid. Sebagai tanda terima kasihku kepadamu yang telah menyelamatkan putriku tercinta. Iya. Terima kasih, Guru. Cinta kasih ibumu mengiringi doamu. Dan itu sangat melindungi kehidupanmu. Sihir Kentoro Puto hanya bisa menyentuh bagian luar. Dia tidak akan bisa menyentuh bagian paling dalam. Kutukan jin itu bisa dimusnahkan. Namun untuk mencari Kentoro Puto itu sangat sulit. Dia pandai berlari. Mungkin makhluk itu sendiri yang akan menemuimu kelak. Menemuiku? Iya, karena aku punya firasat akan hal itu. Oh ya Jaka, kenapa kamu berada di hutan larangan ini? Celaka, aku sudah lama meninggalkan ibu. Tenanglah anak muda. Aku punya cara lain untuk kamu bisa sampai ke rumah. Nah, Nak Joko, sekarang naiklah di atas daun itu. Dan kamu akan dengan sekejap sampai di tempat tujuanmu. Terima kasih, Guru. Sebentar, Nak Joko. Boleh aku bertanya, untuk apa ramuan obat-obatan ini? Ini buat mengobati ibuku. Joko Seger, untuk apa kamu repot-repot? Bawa saja jamur emas ini. Jamur emas ini bisa menyembuhkan segala penyakit apapun, termasuk penyakit ibumu. Sekarang, bawa jamur emas ini dan berikan pada ibumu. Ayo. Terima kasih, Guru. Ya. Ya, Guru. Dari Mas.
ibumu itu memang benar. Aku akan memberikan ilmu kepadamu untuk menjadi bekal di kehidupanmu nanti. Kamu tahu ilmu apa yang akan aku ajarkan kepadamu? Nama ilmu itu adalah Cipto Mangunroso. Tapi untuk mencapai kanuragan itu, tentunya kamu harus belajar teknik-teknik dasar terlebih dahulu. Teknik-teknik dasar seperti apa, Guru? Joko, nanti kamu sendiri akan tahu. Joko, awas jangan sampai batu itu jatuh. Kamu ini anak muda, kamu harus kuat. Dan kamu jangan sampai menyerah. Kamu tahu, tinggal 200 kali lagi. Dan kalau kamu tidak kuat, kamu tahu, pasti kamu akan terjebur lagi ke sungai. Terus, push up! Jangan kau berkata benci, walau hatimu tak suka padaku. Dengan beban di atas punggung, bebannya batu yang berat sekali. Walau aku tahu kamu tak bakalan sanggup. Bagus, bagus. Aku sungguh salut akan kegigihanmu, anak muda. Aduh, salut Guru. Tapi kenapa Guru nggak pernah ngelatih aku sih? Aku disuruh kerja terus. Ketahuilah Joko, semua pekerjaan yang aku bebankan kepadamu selama ini, itulah yang namanya teknik-teknik dasar yang aku maksudkan. Oh ya? Berarti yang aku lakukan selama ini... Ya, itulah teknik awal untuk menguasai ilmu Cipto Mangunroso yang aku janjikan. Kamu tahu, kamu telah melakukan teknik-teknik dasar itu dengan sangat baik. Mengerti kamu, Joko? Jadi, aku sekarang sudah siap menerima ilmu dari Guru? Ya, besok pagi semua akan aku ajarkan kepadamu. Benar, Guru? Emang kenapa? Itukah jawaban untuk orang tua bangka yang konon disebut sebagai ayahmu ini? Nggak ada pertanyaan lain? Bocah edan! Jadi ini sarapan pagi untukku ya? Sudahlah Kanda, jangan ladenin dia. Anu Sageni, sebaiknya kau pergi sebelum ayahmu benar-benar marah padamu. Siap. Permisi, Bos. Ini gara-gara kamu! Kamu terlalu memanjakan dia sampai dia tumbuh seperti anak yang tidak tahu sopan santun. Tetapi Kanda,
Kanda, anu segeni itu kan Anak kita. Itu kan maksudmu? Itu klise, Bu. Kamu dengar ya? Dengan kelakuannya yang seperti itu dan otaknya yang kosong melompong, aku tidak akan pernah memberikan perusahaan yang bangun selama ini pada dia. Kau paham? tetapi Kanda, Apa lagi? Kamu masih mau bicara tentang dia itu anak kita satu-satunya, Pak? Siapa lagi yang akan ngurus perusahaan kita kalau bukan dia? Dengar, Bu. Aku lebih rela kalau perusahaan itu kuberikan kepada orang lain. Kau paham? apalagi yang kamu tunggu anak bodoh? Cepat sana pergi. Jangan lupa masak yang spesial buat kita berdua. Ngerti loh? Dan sudah harus siap santap si pulang kami shopping. Kamu paham? Paham gak? Ini. Cepetan ambil. Apa? Kurang? Iya. Gak punya duit apa? Tambahin sana. Tahu? Roro, Ma, Roro, ini ambil. Tapi Ma, Gak apa-apa kok sayang. Sebentar lagi Mama juga sembuh. Kamu hati-hati ya. iya Ma. Hei, cewek dekil. Kalau jalan tuh di pinggir. Mau cari mati lu apa, ha? Deh. Nona, kamu tidak apa-apa? Joko Seger. Roro Anteng. Kok Nona bisa kenal sama aku? Ya iyalah aku tahu. Cuma kamu aja kan yang pakai baju kayak gini. Minggir semua. Minggir saja. Hei, jangan campur lu. Iya. Ya Tuhan, tampan sekali dia. Iya kan, pemuda itu tampan sekali. Ayo bangun. Ya. Ayo bangun. Oh, anakku. Pergi lo sebelum orang-orang di sini menghabisi lo. Terima kasih. Terima kasih kamu telah menyelamatkan tasku. Kamu memang hebat. Iya, kamu hebat sekali. Terima kasih ya. Bagaimana kami bisa membalasnya? Pokoknya catat apa yang telah saya wasiatkan tadi. Iya, Pak.
Kalau saya mati kelak, anak dan istri saya mendapatkan semua harta yang saya wariskan. Tapi tidak dengan perusahaan ini. Maaf Pak, lantas akan diatasnamakan siapa perusahaan ini Pak? Sebagai pemilik dan pengelola perusahaan ini nanti. Saya akan menyerahkannya pada negara. Saya rasa itu akan jauh lebih baik, Wibisono. Baik Pak Kunchoro. Saya sebagai pengacara pribadi Pak Kunchoro akan melaksanakan wasiat itu secara hukum yang tertulis. Kurang ajar. Aku harus segera memberitahukan Anusageni. Silakan diminum kopi susunya, Mas. Enak loh. Ayo. Aduh, Kang Mas, siang-siang gini enaknya minum orange juice. Apalagi buatanku. Seger sekali. Kalah kopi susu. Ini aja minum. Walaupun wajah dan penampilan mereka tidak istimewa, tapi setidaknya aku bisa bersenang-senang dengan mereka. Digilir satu persatu atau dua-duanya sekaligus. Sepertinya perempuan itu yang ketabrak tadi. Oh, ternyata dunia ini sempit sekali. Tapi setelah aku pikir-pikir, dia lebih menarik. Kau tinggal di sini, Nona? Roro Anteng memang tinggal di sini. Kayaknya ada yang ngomong ya. Di mana tuh? Orang apa bukan ya? Oh, saya kok yang ngomong. Roro Anteng. Apa benar itu nama kamu? Maafin aku ya soal tadi. Aku nyesel banget. Aku kira tidak secantik ini yang namanya Roro. Heh, pergi dari rumahku sekarang juga laki-laki pengecut. Lihatlah Bu, sekarang aku sudah kembali normal. Seperti janji aku sama Ibu, aku akan selalu menemani Ibu untuk melihat matahari yang terbenam di ufuk barat. Anteng. Siapa kamu? Panggil aku Satrio. Aku kesini cuma mau bilang kalau Joko Seger itu gak pantas kalau berdampingan sama kamu. Lebih baik aku jujur. Aku ini sangat berharap banyak banget sama kamu, supaya aku bisa mendampingi kamu. Karena menurutku, aku lebih pantas ketimbang Joko Seger itu. Lihat deh, siapa cowok yang lagi ngobrol dengan si Roro? Gue juga nggak tahu kan.
Jelas-jelas perbedaannya sangat jauh sama Ansa Geni. Iya kan, Kak? Sial, apa kita harus kayak Roro? Maksud lo? Iya, banyak bengong biar hidup mujur. Apa dan bagaimanapun Joko Segar, kamu jangan pernah melecehkannya. Paham? Kakak, pilihanmu memang tepat, Roro Anteng. Kamu dan Joko Segar memang pasangan yang cukup serasi. Dan tunggulah sampai lo bertemu dengan pasangan lo itu. Pergi sana. Sana. Ternyata dia mencintai Joko Segar. Apa itu berarti dia menyukaiku? Sebaiknya di dalam saja, Mas. Lagian juga udara di sini dingin sekali. Nanti masuk angin lagi. Maaf, kebetulan aku masih ada urusan yang lain. Jadi, selamat malam. Ih, gimana sih nih? Ini pasti gara-gara si Roro. Ah, ya udah deh, daripada kita bete, mendingan kita clubbing yuk. Yuk, clubbing, iya. Ide yang bagus. Yuk. Kamu yang sabar ya sayang. Yakin kok, suatu hari nanti kedua kakakmu pasti bisa berubah. Sekarang Roro tidur ya. Hari sudah semakin larut. Ayo sayang. Lewat jendela. Di mana aku? Ya, ini aku. Maukah kau menikah dengan aku, Roro Anteng? Jawablah, Roro. Maukah kau menjadikan istriku? Ayo, jawab. Kenapa kau diam saja? Baiklah. Baiklah, Roro. Karena kau diam saja seperti patung, maka kau akan kujadikan patung, Roro Anteng. Sampai kau mau menikah denganku. Itu nggak boleh terjadi, Ma. Semua warisan milik Papa dan juga perusahaan milik Papa harus menjadi milikku. Titik. Kalau begitu, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Halo? Oke, Bos. Perintah siap kami laksanakan. Beres, Bos. Bro,
punya orderan baru, bro. Orderan apa, men? Udah, ayo cepet ayo. Apa-apaan kalian ini? Aku hanya menjalankan perintah bosku. Siapa yang menyuruh kalian? Perintah bos kami adalah menghabisi tuan dengan segera. Hiya! 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 Terima kasih anak muda. Siapa namamu? Tuan bisa manggil saya dengan sebutan Joko Seger. Lalu siapa nama ibumu? Namanya kenapa, Tuan? Jawab saja. Apa nama ibumu Sekar Arum? Tuan dari mana tahu mendiang ibuku? Ya Tuhan. Kalau begitu kau anakku Joko Seger. Anakmu? Iya. Akulah ayahmu. Ayahmu yang sudah membuangmu selama 20 tahun. Membunuh tua bangka seperti ayahku saja kalian tidak becus. Kami hampir saja membunuh Tuan Aryo Kuncoro, bos. Tetapi ada seseorang yang bertampang aneh datang menolongnya, bos. Orang bertampang aneh? Bentuknya sih seperti manusia, bos. Cuman tampangnya itu kayak mayat hidup. Apa? Maksud kalian laki-laki yang berambut acak-acakan, berpakaian serba hitam, dan banyak menggunakan ikat pinggang, gitu? Benar, Nyonya. Ajar. Rupanya anak si Sekar itu masih hidup. Betul, Joko. Dari semalam Roro Anteng nggak ada di kamarnya. Ibu nggak tahu harus cari kemana. Aku tahu harus mencari dia di mana dan aku tahu harus berbuat apa. Jadi, Ibu tenang aja di sini ya. Aku harus mencari dia. Betul ya, Joko. Tolong temukan dia sampai ketemu. Ya. Iya, Bu. Di mana kamu kekasihku? Aku benar-benar mengkhawatirkan kamu. Aku nggak mau sesuatu terjadi menimpa kamu, sayang. Anusageni, ngapain di situ? Kali ini kesabaranku sudah habis, Roro Anteng. Apabila kau masih menolak permintaanku, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghabisimu tanpa belas kasihan. Tunggulah, Roro Anteng. Tunggulah sampai kau bertekuk lutut di hadapanku. Pasti dia yang mengikat Roro Anteng. Kemana larinya Anusageni? Aku harus menemukan dia. Tolong bebaskan aku, Anusageni. Aku mohon. Sudah aku peringatkan berapa kali bahwa aku tidak akan melepaskanmu kecuali kau memenuhi permintaanku agar kau bersedia menjadi istriku. Bagaimana? Sudahkah kau berubah pikiran, Roro Anteng? Tidak. Aku tidak akan pernah berubah pikiran. Sial. Lihat ini. Apa kau mau kuhancurkan seperti batu-batu ini, Roro?
Iya! Iya! Atau seperti ini! Iya! 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 Sudah cukup. Tolong jangan lakukan itu padaku, Anissa Geni. Sudah. Kuberikan kesempatan terakhir padamu, Roro. Apa kau mau menjadi istriku? Hah? Kalau memang hidupku akan berakhir seperti batu itu, apa boleh buat? Seperti suara Roro Anteng ya. Oh, sepertinya suaranya berasal dari dalam goa itu. Sekali lagi kuberikan kesempatan padamu, Roro. Maukah kau menjadi istriku? Aku sudah katakan, kalau memang hidupku akan berakhir seperti batu itu, apa boleh buat? Dasar keras kepala, perempuan sial! Kuhancurkan kau! Iya! Memiliki Roro Anteng, maka siapapun tidak bisa memilikinya. Matilah kau, Roro! Iya! Tidak mungkin. Anissa Geni, apa yang telah dilakukan Joko Seger ini padamu, putraku? Dan kenapa pula gadis itu terbebas dari kutukanmu? Kita tidak bisa meremehkan siluman kera ini, Ma. Dan aku tidak bisa melawannya sendirian. Untuk itulah aku datang. Ayo, kita bergabung untuk menghancurkan orang itu. Iya, Ma. Hei, naga jelek. Memangnya aku takut dengan wujudmu seperti itu? Guru, yang ada dalam pikiranku tuh Gunung Batok.
kurang ajar. Takkan kubiarkan kalian memusnahkan abdi setia yang telah menjadi pengikutku selama ini. Aku pun akan membuat perhitungan dengan kamu, Gentoro Puto. Rasakan ini. Maafkan aku, Mama. Andaikan aku bisa menjaga adikku dengan baik, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Andaikan aku masih bisa bertemu dengan Roro Anteng, aku berjanji, aku pasti sayang sama dia. Syukurlah kalau kalian sudah menyadari kekeliruan kalian. Mama senang mendengarnya. Sudah. Ada yang datang? Maaf Nyonya, apa benar Joko Segar bekerja di sini sama Nyonya? Iya, dia memang bekerja di sini. Tapi dia sedang mencari putri saya yang sudah menghilang beberapa hari. Kamu lihat danau itu kan? Iya, Guru. Nah, kenapa kamu berdiri saja? Cepat kamu mandi di danau itu, dan nanti kamu akan tahu hasilnya. Baik, Guru. Ayo.
yang sebenarnya. Sekarang peluk aku. Itu Roro mah. Roro sayang, kamu tidak apa-apa. Ayo, Jo. Guru? Nah, coba kau lihat di sana. Bukalah hutan di kaki Gunung Batok itu, dan bangunlah sebuah desa, dan kalian akan tinggal menetap dengan tentram di sana. Akan lebih bagus kalau namanya memakai penggalan nama kalian berdua, Roro Anten dan Joko Seger. Tengger. Ya. Desa Tengger. Ya, benar. Kalian memang bisa menamakan desa itu dengan Roro Antem dan Joko Seger. Terima kasih, Ayah. Aku sangat senang sekali kalau nama itu diambil dari nama kami berdua. Aku senang sekali. Bagus kalau kamu suka. Bikin keturunan yang banyak di sana ya. Beres, Ayah.